Halo guys, lagi ada di mana guys? K3B. Kawasan KP3B Kota Serang bukan cuma pusat pemerintahan, tapi juga tempat yang pas untuk berbagai aktivitas santai dan sehat. Di sini, kamu bisa menemukan banyak spot menarik yang cocok untuk foto selfie dengan latar gedung yang rapi, jalanan luas, dan ruang terbuka hijau. Hasil fotonya terlihat bersih dan estetik, termasuk di patung badak ini. Buat kamu yang suka olahraga, KP3B juga cocok untuk jogging. Jalurnya nyaman, udaranya masih segar, dan suasananya tenang. Apalagi di pagi hari, banyak orang datang untuk lari kecil atau sekadar jalan santai sambil menikmati pemandangan. Selain itu, KP3B sering digunakan untuk senam bersama. Di beberapa area terbuka, musik senam terdengar dan orang-orang dari berbagai usia ikut bergerak bersama, membuat suasana jadi hidup dan penuh semangat. Buat yang ingin jalan-jalan santai, KP3B adalah tempat yang pas untuk menghirup udara segar, melepas penat, dan menikmati waktu luang. Kombinasi ruang hijau, area terbuka, dan suasana yang nyaman membuat KP3B jadi salah satu spot favorit warga Kota Serang. Jadi, mau foto-foto, olahraga, atau sekadar jalan santai semuanya bisa kamu lakukan di KP3B. Dan di kawasan KP3B Kota Serang ada masjid besar dan luas bernama Masjid Al-Bantani. Masjid ini menjadi ikon kawasan. Kawasan KP3B Kota Serang dikenal sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, tapi di balik suasananya yang formal, kawasan ini juga terkenal dengan jajanan dan kulinernya. Terutama di hari Minggu, KP3B jadi sangat ramai. Banyak warga datang untuk olahraga pagi, jalan santai, jogging, atau sekadar menikmati udara. Namun bersamaan dengan itu, deretan jajanan dan kuliner juga ikut meramaikan suasana. Pengunjungnya pun beragam, dari keluarga, anak-anak, hingga pegawai dan anak muda. KP3B pun berubah jadi ruang publik yang hidup tempat olahraga, berkumpul, sekaligus wisata kuliner. Di sepanjang jalan berjejer berbagai makanan seperti bakso, mie ayam, seblak, sate, gorengan, hingga minuman segar. Orang-orang yang awalnya niat olahraga seringkali berhenti karena tergoda aroma makanan. Jadi kalau ke KP3B hari Minggu, jangan heran olahraganya jalan. Tapi jajannya juga gas. Harga kuliner di KP3B juga relatif terjangkau. Inilah yang membuat jajanan di sini selalu ramai pembeli. Selain itu, pilihan menunya banyak, sehingga setiap orang bisa menemukan makanan sesuai selera. Dari yang pedas, manis, gurih, sampai yang segar, semuanya ada. Keberadaan kuliner ini secara tidak langsung membuat KP3B memiliki fungsi ganda. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang publik dan tempat berkumpul masyarakat. Hari Minggu menjadi momen di mana masyarakat bisa menikmati kawasan ini dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa KP3B bukan hanya milik aktivitas resmi, tetapi juga milik masyarakat. Olahraga tetap berjalan, silaturahmi terjalin, dan kuliner menjadi pelengkap yang membuat suasana semakin hangat. Jadi, jika kamu berkunjung ke KP3B Kota Serang di hari Minggu, jangan heran melihat banyak orang berolahraga sekaligus jajan. Karena disinilah tempat di mana gaya hidup sehat dan kenikmatan kuliner bertemu dalam satu kawasan. Teman-teman, kamu pernah jalan-jalan, terus ketemu banyak jajanan? Tidak, coba ceritain di kolom komentar ya. Inilah yang bikin KP3B beda. Di satu sisi, ini pusat pemerintahan, tapi di sisi lain, hari Minggu kawasan ini berubah jadi ruang publik yang hidup, rame, dan penuh cerita. Jadi buat kamu yang di Kota Serang atau sekitarnya, kalau masih mikir KP3B cuma tempat kerja, fix kamu harus kesini sendiri. Cobain datang hari Minggu pagi, olahraga dulu, jajan belakangan. Atau jajan dulu, olahraga belakangan, itu pilihan kamu. By the way, ini Syaka lagi makan tebu ya. Dan ini momen spesial karena dia baru pertama kali makan tebu. Awalnya dia bingung, ini dimakan apa dihisap sih? Begitu digigit langsung kaget, kok manis? Terus dia nanya, ini rasanya kayak gula. Nah di situ dia baru sadar satu hal penting, ternyata gula pasir itu asalnya dari tebu. Ekspresinya langsung berubah, kaget, heran, tapi senang kayak nemuin fakta baru dalam hidupnya. Selama ini taunya gula ya gula putih. Di dapur
buat teh manis, sekarang baru tahu kalau semua itu asalnya dari batang tebu yang lagi dia makan. Dari cuma coba jadi lahap. Sambil makan sambil mikir, oh gini toh ceritanya gula. Kadang hal sederhana kayak gini bisa jadi pelajaran baru buat anak dari satu batang tebu. Saka dapat pengalaman pertama dan pengetahuan baru. Kalau kamu dulu pertama kali makan tebu, ingat nggak reaksinya kayak apa? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis di komentar, kamu tim olahraga serius atau tim niat olahraga tapi kalah sama jajanan.